Saudara yang terkasih, satu kali ada pertemuan para pemimpin gereja dari beberapa gereja dikumpulkan untuk semacam sidang ya. Lalu di dalam pembukaannya ada seorang yang menjadi panitia tetapi juga sekaligus orang yang dikenal sebagai orang yang kaya. Dalam sambutannya dia berkata, mumpung para pemimpin gereja berkumpul, dia menyatakan kerinduannya untuk memberi persembahan. Maka dia mengatakan, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara pemimpin gereja, kalau ada program pelayanan yang bagus, tolong hubungi saya dalam masa-masa pertemuan kita beberapa hari ini. Saya ingin kasih persembahan 5 miliar bagi gereja yang punya program bagus. Sidangnya 3 hari. Hari pertama jam makan biasanya santai-santai, ini tiap-tiap gereja kumpul. Langsung rapat. Ayo, yang punya rencana membangun gereja langsung cari proposalnya. Yang belum punya program langsung rapat, ayo kita buat program yang terbaik. Supaya kalau nanti kita presentasi, kita yang menang, yang dapat 5 miliar. Oh ya lumayan ya Bapak Ibu ya, 5 miliar ya. Maka panitia ini selalu dikelilingi oleh para tokoh gereja ini ya, para pemimpin gereja ini. Tapi setiap mereka bertemu dengan dia, satu pertanyaan unik yang disampaikannya. Bapak Ibu, ini kan yang akan dapat 5 miliar cuma satu. Jadi setiap gereja yang datang dia bilang begini, kalau Bapak Ibu ternyata bukan yang dapat 5 miliar, apakah program yang kreatif, yang hebat, yang solutif, yang penuh terobosan, yang luar biasa ini Bapak Ibu akan tetap kerjakan walaupun tidak dapat 5 miliar dari saya? Kira-kira jawaban mereka apa Bapak Ibu? Iya, mesem-mesem semua. Bilang gak bisa jalan kok, gak gerejani, gak punya iman. Tapi kalau ngotot, yo gak bisa Pak, masa beli semen gak pakai uang lah ya. Beli sarpras gereja gak pakai uang lah, kita kan gak bisa ngomong begitu. Maka setiap gereja yang datang ditanyakan itu, mereka hanya terdiam, senyum tersipu-sipu malu. Saudara yang terkasih, apakah pelayanan kita yang terbaik itu baru bisa kita kerjakan kalau ada syarat dan ketentuan, kalau ada kondisi tertentu, kalau terpenuhi semua modal yang dibutuhkan untuk melayani, untuk hidup baik, untuk hidup berkenan dan berbuah kepada Tuhan. Gereja selalu, waduh iya, kita kan defisit, maka ya cukuplah segini pelayanan kita. Kita nggak punya uang banyak, makanya kita nggak bisa punya pelayanan yang sampai ke ujung bumi. Hidup kita juga penuh masalah, belum bisa jadi berkat bagi orang lain. Sampai tadi Tuhan bilang di Mika dalam keluhannya, apa yang belum kukasih untukmu, umatku, anakku? Aku bukan Allah yang perhitungan, yang tunggu berkatmu dulu, persembahanmu dulu baru aku berkati. Kenapa hidupmu seperti aku belum kasih apa-apa kepadamu? Lupakah engkau apa yang kulakukan dari zaman dahulu sampai sekarang? Bapak Ibu Saudara, Paulus dalam bacaan kita di 1 Korintus merekam sudut pandang manusia yang sangat orisinil.
Bagi orang Yahudi, Kristus yang tersalib itu nggak laku. Batu sandungan bahkan. Kenapa? Karena Mesias itu definisinya harus menang bukan yang kalah. Harus hidup bukan mati. Harus taat pada hukum Taurat, menegakkan hukum Taurat, bukan melanggarnya berkali-kali. Bagi mereka Kristus yang tersalib itu memalukan. Contoh buruk dari kegagalan tidak taat pada Taurat. Bagi orang non-Yahudi, Kristus yang tersalib itu lawan dari hikmat, bodoh, kebodohan. Karena orang non-Yahudi yang sekarang lagi digembar-gemborkan, lagi booming lagi ajaran stoik dan lain-lain ya, filsafat-filsafat itu. Kita harus mementingkan kesenangan, bukan penderitaan. Kita harus mencari manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk hidup, bukan malah berkorban untuk orang lain. Kita harus menikmati hidup, bukan hanya menyia-nyiakannya dengan bodoh di atas kayu salib. Padahal kalau hidup kita bisa melakukan banyak hal. Sekarang lagi banyak berkembang ajaran-ajaran itu. Makanya anak-anak muda kita ngapain capek-capek pelayanan di gereja. Healing-healing dulu. Kalau sudah healing baru pelayanan. Itu ajaran-ajaran yang terjadi di dalam masa Korintus. Maka untuk bisa meneladani Kristus yang tersalib itu orang bodoh bagi orang yang berpola pikir filsafat Yunani. Maka di mata dunia yang mementingkan kekuasaan, kebijaksanaan, nama terpandang, prestasi, kekuatan, Yesus yang disalibkan itu bukan teladan, tapi contoh buruk, contoh kegagalan yang tidak bisa apa-apa. Tapi di mata orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Kristus yang memberikan dirinya disalib adalah jalan hidup bagi kita. Jalan salib itu bukan kelemahan tapi kekuatan. Bukan kebodohan tapi kebijaksanaan hikmat Allah yang tidak tertandingi. Dan itulah yang dikatakan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat 1 Korintus. Dan sebenarnya itulah yang dipelajarinya dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Yang kita baca tadi di Matius 5 yang dikenal dengan 8 ucapan bahagia. Dalam Injil ini saudara kita lihat sebenarnya di perikop di judul sebelumnya, Tuhan Yesus itu baru keliling dari banyak daerah. Setiap dia datang ke daerah-daerah yang dia lihat itu orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang kerasukan, orang-orang yang babak belur dianiaya oleh penjajah, oleh keluarganya sendiri. Dan karena itu Tuhan Yesus kumpulkan mereka yang menderita dan susah itu dan dia berbicara kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan hanya melihat penderitaan mereka. Tapi Tuhan Yesus melihat betapa mereka ini tetap mengasihi Allah, mencari Allah, percaya pada Allah. Dan tetap berjuang, tetap melangkah. Meski penderitaan itu harusnya menahan mereka gak bisa kemana-mana. Maka kita lihat satu persatu apa yang dikatakan Yesus pada mereka. Tuhan Yesus berkata berbahagialah. Siapa yang berbahagia itu Bapak Ibu? Yang pertama Tuhan Yesus bilang orang yang miskin di hadapan Allah. Siapa orang miskin itu Bapak Ibu? Orang yang bukan hanya miskin secara ekonomi. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa orang miskin ini merasa miskin di hadapan Allah. Karena mereka gak bisa kasih persembahan sampai berbunyi. Banyak di bait Allah sampai kemerincing uang itu bunyi. Gak bisa. Mereka gak bisa beli burung tekukur, anak domba untuk bayar menghapus dosa mereka. Gak bisa. Maka orang-orang miskin ini merasa Tuhan, kami gak bisa punya apa-apa untuk diberikan padamu. Mereka orang-orang yang merasa rendah diri di hadapan Allah. Mereka orang-orang yang merasa malu dan gak bisa mengangkat mukanya untuk meminta kepada Allah. Malu. Kami belum kasih apa-apa, masa kami minta?
diberkati, disembuhkan, dibebaskan. Tapi yang mengagetkan, justru Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Loh, kebanyakan orang-orang yang berpikir akan punya kerajaan surga adalah orang yang bisa melakukan apapun untuk Allah, yang bisa beri sebanyak-banyaknya untuk Allah. Plot twist ini. Ternyata kerajaan surga bukan diberikan karena kita sudah beri kepada Allah. Terserah Allah. Kepada siapa dia mau, dia bisa berikan kerajaan surga itu. Makanya kita nggak bisa sombong di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku tagih ya, kemarin sudah kasih persepuluhan, sudah kasih pelayanan, sudah ini. Terus kalau hidup kita punya masalah, kok nggak diberkati sih Tuhan? Kita merasa kaya di hadapan Allah, ini bukan merasa miskin. Hati-hati Bapak Ibu. Yang kedua, ada orang yang berduka cita yang malah disebut Tuhan Yesus berbahagia. Kenapa? Bapak Ibu mungkin yang sudah hidup banyak, para opa oma ini tahu ya, hidup kita ini mau nangis tiap hari ya bisa gitu ya. Lihat diri kita diperlakukan orang lain, aku kok dibeginikan. Lihat orang lain hidupnya begitu soro, aduh mau nangis. Lihat drama Cina yang lagi viral. Aduh, hidupku kok nggak bisa gitu, ketemu CEO kaya gitu ya, pangeran mahkota, begitu ya. Nangis saja ya. Sekarang ada drama-drama yang menjual kesedihan di mana dia itu sudah dihajar oleh orang tua tirinya, tiba-tiba kemudian jadi kaya raya, diangkat anak oleh raja, begitu ya. Lalu kita nangis, kok hidupku nggak kayak gitu Tuhan, dari lahir sampai tua begini, nggak ada yang ngaku saya orang tua gitu. Mbok ada Crazy Rich datang, oh anakku ternyata engkau tertukar gitu ya. Di rumah sakit, nggak ada kan? Apakah nasib saya ini tertukar, kok tiap hari nangis? Bagi ibu-ibu yang mungkin sudah mulai menopause atau sudah menopause ya, bapak-bapak jangan heran. Saya akhir-akhir ini mempelajari menopause karena sudah mulai masuk di usia para menopause begitu ya. Baru saya mengerti kenapa ibu-ibu yang sering nangis, nggak jelas ada apa-apa tiba-tiba nangis gitu. Ada bahkan ibu yang mengatakan tiap berdoa ini saya bisa nangis Bu. Saya pertama bingung, mungkin karena saya masih muda. Sekarang sudah mulai tua saya mulai mengerti, oh hormon juga, tapi juga mungkin itu adalah kondisi di mana tumpukan-tumpukan masalah yang tidak terselesaikan hanya bisa dikeluarkan dalam kelegaan air mata. Orang yang selalu berduka cita karena mau ngapa-ngapain susah. Mau bayar pajak aja laporannya susah gitu ya. Mau melakukan yang baik malah dibohongi, dikhianati. Mau hidup jujur malah ditikung, diselingkuhin dan sebagainya. Korban berjatuhan di mana-mana dan kita nggak tahu orang di sebelah kita, bahkan keluarga kita sendiri mungkin diam-diam menangis sembunyi-sembunyi di belakang kita. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur. Tuhan sendiri yang akan hibur. Waktu orang lain nggak tahu kita sembunyi, menangis air mata kita jatuh. Tuhan menjamin pasti akan ada penghiburan itu. Justru berbahagia karena Tuhan sendiri yang menghibur, karena orang lain gak ngerti sedih kita di mana. Mau kita cerita sama orang lain mungkin kita dibilang, maksud sih tiap hari nangis. Tapi Tuhan akan hibur. Yang ketiga dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah di mata dunia lemah lembut ini dianggap menye-menye kalah, gak punya kekuatan, gak punya wibawa. Padahal dalam buah roh lemah lembut artinya Bapak Ibu, orang itu sebenarnya bisa hajar balik. Tapi dia memilih untuk nahan tangannya, untuk enggak balas. Itu lemah lembut, itu buah roh lemah lembut. Enggak urus dia dianggap enggak punya power.
nggak bisa balas, pengecut, pecundang, nggak apa-apa. Dia bisa balas, dia bisa lemparkan tangannya, tapi dia tahan, dia taruh, dia simpan. Dan Tuhan bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut. Waktu dia punya pilihan melakukan kekerasan, dia melakukan sebaliknya. Dan dia tidak hancur meski digebuin oleh orang lain. Karena kekuatan yang sejati bukan dengan membalas lebih 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi lemah lembut itu adalah kekuatan untuk menahan diri. Walaupun kita menanggung sakit, kita tidak jadi pahit. Dan kita tidak ingin membalas. Dan kita tidak mengeluh, kok begini Tuhan hidupku, digebui banyak orang. Dia tetap lemah lembut, daya lentingnya kuat. Lentur. Dijatuhkan, berdiri lagi. Dijatuhkan, tegak lagi. Dan itu orang-orang yang capek sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kalau berharap pada Tuhan, yaitu seperti nyanyi para ibu tadi, diberkati. Ya, entah dari mana kekuatan itu. Kelihatannya sudah remak semuanya, tapi bisa jalan lagi, bisa tegak lagi, walaupun mungkin merangkak, tapi masih bisa lanjut. Dan itulah yang disebut Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bumi ini akan menyediakan segala pertolongan apa yang diperlukan bagi mereka yang berani untuk menahan diri, tetap lemah lembut di dalam segala kesukarannya. Lalu yang selanjutnya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Zaman sekarang orang males cari kebenaran, gampang tertipu hoax. Ada video-video beredar di WhatsApp, langsung panik, langsung takut gitu ya. Ada berita kebohongan, pembohongan, pengkhianatan. Ya semua sudah begini, ya sudah ikut saja, ikut bohong saja, ikut arus saja. Tidak lagi benar-benar cari tahu. Tidak benar lagi butuh, lapar dan haus akan kebenaran, yang mana yang kehendak Tuhan, yang mana yang harus saya taati. Ya sudahlah, pokoknya karena pendeta yang ngomong, ya sudahlah, salah nggak salah ya, pendeta yang ngomong, kalau salah nanti biar dia yang disalahin gitu ya. Kita harus lapar dan haus akan kebenaran setiap hari. Cari yang mana yang kehendak Tuhan. Dan hanya orang-orang yang percaya pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang tidak akan ikut tren dunia dengan segala pembohongan dan kelicikannya. Akhir-akhir ini media sosial lagi banyak booming viral tentang internet banking yang kebobolan ya. Ada juga video call ya, orang yang menelpon kita lewat video. Saya mengirim kepada teman-teman Komisi Digital begitu ya. Seorang pendeta yang di video call, lalu kemudian dia diminta untuk berdoa oleh jemaat yang sakit. Pendeta itu bilang, ya kami tunggu persembahan kasihnya ya, nanti saya doakan. Ternyata pendetanya ada di rumah itu. Yang video call ini sopo, mirip persis dengan pendetanya. Gitu ya. Iya Pak Pendeta yang punya telepon ini ikut saja kebohongan itu. Di endingnya ditunjukkan, lah ini pendeta saya ada di sini. Mukanya sama persis, pendetanya ada di rumah itu, tapi ada orang lain yang telepon, video call ini Bapak Ibu, logatnya, wajahnya persis kayak pendeta itu. Jadi kebenaran ini benar-benar nggak ada sandarannya sekarang pada jabatan-jabatan, wajah-wajah, suara-suara gerejawi. Harus betul Tuhan saja, karena apapun sekarang bisa ditipu Bapak Ibu. Makanya jangan terlalu banyak posting, sebar foto wajah kita sekarang ya. Beberapa orang mengatakan, Bu, di gambar WA-nya Bu yo foto Bu Erlinda yang ceto gitu, yang kelihatan gitu. Saya bilang enggak, foto yang pakai masker atau foto yang samar-samar. Karena beberapa rekan saya pendeta GKI sudah jatuh korban, dipakai fotonya untuk menipu jemaat dan
minta persembahan dan lain-lain. Bukan karena sombong atau bagaimana, tetapi itulah kondisi. Kita nggak bisa bedakan sekarang mana yang benar. Karena orang yang kita pikir nggak mungkin menipu ternyata bisa juga melakukan kebohongan bagi kita. Makanya hidup di zaman ini kita serba curiga gitu ya. Ditelepon siapapun, kalau nomornya tidak tercatat, nama kita direkam, terus diubah supaya nelpon orang lain, dipikir ini anaknya siapa, mamanya siapa. Dan kemudian ternyata itu penipuan. Satu kali saat saya ngantuk tidur siang, begitu tiba-tiba telepon. Suaranya mirip dengan anaknya Bu Tuti, adakah di sini ya orangnya ya? Tito suaranya. Tapi aneh, dia telepon saya bilang begini, "Ma, tolong saya, Ma, saya di kantor polisi, Ma." Sejak kapan Tito panggil saya Mama, begitu ya? Saya bilang, "Bertobatlah nak, dan jangan berbuat dosa lagi ya." Sudah itu saya tutup. Saya mikir, waduh kenapa saya jawab, begitu ya? Suara saya direkam lah. Jadi kalau ada yang telepon, ya saya jaga-jaga saja ya Bapak Ibu ya, jangan percaya juga itu saya juga. Bisa jadi suara saya sudah direkam. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita haus dan lapar ini memang harus waspada, tapi sebenarnya yang perlu adalah kecerdasan kita untuk membedakan mana yang benar dan tidak. Kalau sekarang teknologi bisa membuat kita kabur dan gak jelas mana yang benar dan tidak, bisa jadi karena kita tidak berlatih mencari kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, feeling kita, intuisi kita, dan semua perlindungan walaupun kita terjatuh, tertipu, akan ada cara Tuhan untuk melindungi kita. Alarm kita bunyi kalau sebanyak apapun penipuan itu datang kepada kita. Maka saya tidak membuat Bapak Ibu Saudara takut, tapi justru kita makin berani dalam perlindungan Tuhan, selalu ada jalan keluar dan pertolongan. Lalu yang kelima, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Tuhan Yesus lihat dari begitu banyak orang yang menderita itu Bapak Ibu. Penderitaan itu membuat kita egois. Gak urus dan gak mau lihat dan gak sempat lagi lihat penderitaan orang lain. Maka kalau kita masih punya belas kasihan itu luar biasa. Orang yang masih punya belas kasihan waktu hidupnya susah, itu luar biasa. Maka Tuhan Yesus bilang berbahagialah. Walaupun hidupmu kasihan, engkau masih punya belas kasihan. Yang keenam, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya dia tidak menaruh di dalam hatinya apa-apa selain Tuhan. Bukan karena dia nggak mikir yang aneh-aneh, bukan karena dia nggak khawatir, bukan karena dia nggak mikir yang kasar, yang jorok, bukan. Tapi karena dia berusaha selalu mengisi hatinya terus dengan Tuhan. Dan dia akan melihat Allah. Yang ketujuh, berbahagia orang yang suka bawa damai. Orang yang suka bawa damai ini nggak ada gengsinya. Yaitu sama dengan orang yang lemah lembut tadi, dianggap cemen, dianggap pecundang, dianggap pengecut. Tunjukkan dong jabatanmu, kecerdasanmu, tunjukkan dong powermu. Tekan dia, injak dia. Enggak. Sebenarnya yang di depan Tuhan Yesus ini kan orang-orang yang terjajah, tertindas. Yang diinjak-injak oleh orang lain. Tapi dalam ketidakberdayaan mereka, bukan karena mereka ya sudah, ya apa maneh. Ya tinggal damai-damai saja, bukan. Tapi damai itu pilihan sadar. Sudahlah, ini bisa dibawa rame, dibawa hancur bisa, tapi kita pilih damai. Kita bisa buka aib orang itu supaya dia malu, tapi kita pilih jalan damai. Kita tahu ada orang yang salah, yang harusnya kita blow up dia, kita viralkan dia, tapi kita simpan, kita jaga kehormatannya. Gak puas,
biasanya manusia itu kalau jalan damai itu rugi rasanya. Tapi Tuhan bilang berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hanya anak-anak Allah yang punya pilihan dan bisa memilih untuk damai. Karena itulah identitas Allah, sang pembawa damai. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya, dicela, difitnah. Nah ini orang-orang bodoh di mata dunia. Kok mau dianiaya, kok mau dicela, kok mau difitnah? Bukan dia nggak kuat, bukan dia nggak bisa jelaskan kebenaran itu, bukan dia tidak bisa membela diri. Bukan dia tidak bisa meminta Tuhan untuk buka, tunjukkan kebenaran Tuhan. Aku difitnah, aku dipermalukan dengan semua yang salah. Bisa jadi kita bisa untuk membuktikan ini loh fitnahanmu salah. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah jika semua orang mencela, menganiaya, menunjukkan segala fitnah kepadamu. Iya berbahagia. Kita dibisik-bisikin orang aja kita nggak bisa tidur ya Bapak Ibu ya. Kita mau jelaskan salah nanti dia nggak membela diri, nggak mau dengar saran dan kritik gitu ya. Kita nggak membela diri kok kayaknya nggak menjelaskan, kok kayaknya makin banyak bumbu-bumbu fitnahnya gitu. Tapi Bapak Ibu, ucapan bahagia ini menunjukkan justru bahagia kalau kita difitnah itu, dianiaya, dicela itu, dienyek orang lain itu kita bahagia. Karena itu artinya kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan bela kita. Saat kita bilang, Tuhan gimana caranya, nggak ada yang bisa meluruskan, membersihkan namaku. Justru saat nggak ada siapa-siapa, Tuhan sendiri loh Bapak Ibu, yang akan bersihkan nama kita. Dan kalau Tuhan sudah bersihkan nama kita itu nggak ada yang bisa untuk masukkan celah bumbu-bumbu baru. Nggak usah panik, nggak usah takut. Bapak Ibu mungkin pernah mengalaminya ya. Justru saat kita makin bersihkan, makin tambah bumbunya, makin rusak nama kita. Tapi dalam Tuhan kita serahkan pada Tuhan. Tuhan nggak apa-apa, aku malu. Nggak apa-apa aibku itu dibongkar. Nggak apa-apa aku itu difitnah, melakukan kejahatan dan dipersekusi. Dan bahkan karena itu aku harus dianggap salah, tervonis. Karena ketika manusia tidak bisa membelaku lagi, ada Tuhan yang menjaga dan membela lebih mahal dari pengacara apapun, lebih mahal dari pembersihan apapun yang dilakukan oleh manusia. Kita bukan orang bodoh mau dianiaya, mau difitnah, bukan. Tapi karena kita percaya pada Tuhan, maka kita nggak gerasa gerusu dengan apa yang dilakukan orang lain dalam hidup kita. Semua orang ini dianggap tidak beruntung oleh dunia. Tapi di hadapan Allah, mereka orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka tidak takut apapun yang dilakukan manusia pada mereka. Karena mereka hanya mementingkan apa yang dilakukan Allah pada mereka. Mereka tidak menyalahkan dan tidak menggugat Allah. Dan orang-orang ini sebenarnya Bapak Ibu di dalam Injil Matius bukan orang-orang yang menunjukkan bahwa saya miskin loh, saya ngalah loh, saya dicela. Enggak, mereka sendiri kadang-kadang tidak sadar bahwa mereka adalah buluh terkulai yang hampir patah dan sudah patah itu, enggak sadar. Mereka tidak cari berkat dan tidak menuntut, tidak menggugat Allah untuk memberi belas kasihan atau menolong mereka. Mereka tidak menjual penderitaan pengorbanan mereka untuk ditukar, dibarter dengan anugerah Allah. Mereka sendiri enggak ngerti, seperti dalam Yesaya yang saya baca dalam kata pembuka. Dia buluh, sudah terkulai dan sudah patah. Tapi dalam patahnya itu dia nggak peduli, dia tetap memberitakan, dia tetap melakukan misinya. Kalau kita kan bilang, aduh aku sudah patah nih Tuhan, sudah hancur. Istirahat ya, cuti ya. Kebenaran Tuhan nggak perlu aku lakukan ya. Tuhan harus kasih kompensasi dong, aku sudah hancur nih.
Aku nggak perlu ya untuk memuliakan Tuhan, aku nggak perlu ya melakukan kebenaran. Tapi di dalam Yesaya, bulu yang patah terkulai itu ia tetap tegak berusaha untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Karena apa? Karena dia nggak lihat hancurnya dia, tapi dia lihat betapa senangnya bisa tetap bekerja bersama dengan Tuhan. Bukan identitasnya korban, tapi identitasnya hamba Tuhan. Dan itulah yang tidak, hikmat yang tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan di dalam 1 Korintus 1 tadi. Bagi orang-orang lain kita ini bodoh percaya Tuhan, ikut Tuhan. Tapi bagi kita yang percaya pada Kristus, ikut Tuhan itu lebih berharga, bahkan mati pun adalah keuntungan. Pikul salib itu adalah jalan iman, jalan kekuatan, jalan kebanggaan. Karena itu ada berkat atau tidak ada berkat gak urus. Tuhan balas atau tidak balas gak urus. Aku tetap setia ikut Tuhan. Mau ada 5 miliar atau tidak, aku tetap akan melakukan pelayanan yang terbaik. Hari ini kita baca Matius 5 ini saudara, oleh ajaran sosialis, filsafat sosial ini dianggap opium atau candu. Yang meninabobokan, yang membuai supaya orang tidak lagi lihat penderitaannya. Supaya mereka gak ngeluh, supaya berhenti bersungut-sungut. Dipuk-puk, tenang kok kamu bahagia walau susah. Ini ajaran sosialis yang membantah khotbah Tuhan Yesus. Padahal inti utama dari khotbah ini bukan penderitaannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau mengatakan dalam Matius 5 ini, saat kita bukan siapa-siapa, saat kita nggak punya apa-apa untuk diberikan pada Allah, saat kita nggak bisa melakukan apa-apa dari hal kecil sampai hal besar kepada Allah, Allah sudah lebih dulu memberkati kita, memberikan anugerahnya. Dan yang tadi, yang diberikan nggak kaleng-kaleng. Baca lagi Matius 5 itu Bapak Ibu. Apa yang diberikan Allah? Semuanya. Padahal kita belum bisa kasih apa-apa. Padahal bukan siapa-siapa, gak punya kuasa, gak punya jabatan, gak punya jam terbang pelayanan, gak punya hidup yang suci pun. Tuhan sudah berikan. Artinya apa? Kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Allah itu bukan sesuatu yang transaksional. Bukan barter atas persembahan kita. Makanya di Kristen gak ada istilah pahala. Gak ada pahala Bapak Ibu. Karena gak ada upah bagi apapun. Allah berkatnya itu diberikan sebelum kita layak terima. Bukan ditukar dengan kesalehan hidup kita, pengorbanan kita. Gak bisa kita jual dan gak bisa kita megahkan, gak bisa kita pamerkan apa yang sudah kita lakukan itu kepada Allah. Tuhan ini loh, sudah tak catat loh dari kecil sampai tua saya sudah pelayanan Tuhan. Nanti saya minta duduknya di sebelah kiri atau kanan Tuhan gitu ya. Gak bisa. Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan tenanglah. Jangan takut, jangan minder di hadapan Allah. Allah segitu sayangnya sama kita. Allah itu gak minta persembahan kita itu hanya karena syukur, bukan karena kita butuh sesuatu yang diberikan Tuhan. Allah itu Maha Kasih dan suka memberkati. Allah tidak minta kita untuk hanya melakukan ibadah, ritual, persembahan dan sebagainya. Allah minta kita ibadah supaya kita menikmati berkat-Nya, supaya kita bersuka cita, supaya kita bergembira dengan benar. Berbahagia dengan benar. Meski sebenarnya kita sedang hancur remuk, sedang rapuh dalam kerentanan, dalam ketidakberdayaan. Kita bahagia meski kita bukan siapa-siapa. Meski kita tidak bisa apa-apa. Meski kita tidak punya pengaruh apa-apa. Kita bahagia
kapanpun dan dimanapun, bersuka cita senantiasa karena Allah sudah membebaskan kita tadi di 1 Korintus, sudah menebus kita, sudah memberikan hidup baru bagi kita. Dan kita bahagia di dalam Tuhan, karena kita tahu Allah bisa apa, dan Dia siapa, dan Dia punya apa, dan bagaimana Dia sangat cinta, bucin ya kepada kita. Kalau cuma kita lihat diri kita, ya kita nggak bisa bahagia Bapak Ibu. Makanya 1 Korintus tadi bagi gereja yang dianiaya, jangan hanya lihat diri kita, jangan hanya lihat diri orang lain, itu pendosa kok hidupnya enak, saya hidupnya kok yang setia melayani kok acur begitu ya. Ya kalau begitu kita sedih. Tapi kalau kita bermegah, marilah kita coba lihat, memandang Tuhan. Kita arahkan mata kita pada apa yang sudah diperbuatnya. Kita belum bisa berbuat, Allah sudah berbuat banyak bagi kita. Karena itu berbahagialah. Amin. Saat hening bagi kita.